breeze to run me. I'ma let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo, selamat pagi anak didik kami semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan masuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kita hari ini adalah tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, di sini kita akan mempelajari sebenarnya apa sebenarnya faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, faktornya ini meliputi 5. Yang pertama itu adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri atas 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak ini juga sangat mempengaruhi bagaimana sebenarnya faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi negara kepulauan. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau di Indonesia. Maka masyarakat yang tinggal di kepulauan tersebut mengembangkan budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, dataran rendah ini menyebabkan perbedaan juga dalam masyarakat. Misalnya kalau dia di daerah pantai, di daerah laut, maka mata pencahariannya tentunya adalah nelayan sebagian besar. Kemudian kalau misalnya dia daerah subur seperti dataran rendah atau tinggi, itu sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, keadaan transportasi dan komunikasi ini juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk berinteraksi. Kemudian yang kelima adalah keadaan masyarakat untuk menerima perubahan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, di sini kita lihat sebenarnya apa sebenarnya pengertian dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, antar golongan. Nah, inilah yang menyebabkan keberagaman itu ada. Oke, baik. Kita masuk ke keberagaman suku. Suku bangsa itu sering disebut dengan etnis atau etnik, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, ciri-cirinya itu ditandai dengan, kita lihat di sini ada bahasa daerahnya, kemudian ada sistem kekerabatannya, kemudian ada adat istiadatnya, dan yang terakhir adalah kesenian daerah. Oke, contohnya di daerah Tapanuli Utara, itu sebagian besar sukunya adalah suku Batak Toba. Tentunya di dalam suku Batak Toba ini, bahasa daerahnya tentunya memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan suku yang lain. Kemudian sistem kekerabatan suku Batak Toba tentunya berbeda juga dengan suku yang lain. Kemudian adat istiadatnya juga berbeda dengan adat yang lain. Kemudian keseniannya juga tentu berbeda dengan suku yang lain. Nah, inilah keberagaman suku. Ini ternyata menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Oke. Kita lihat di sini, berdasarkan data dari sensus BPS tahun 2010, ternyata ada lebih dari 300 kelompok ras, etnis, suku bangsa Indonesia. Ada sekitar 1.300 suku bangsa tersebar di seluruh provinsi. Nah, ternyata Pulau Jawa ini menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Ada lebih dari 40% dari total jumlah suku bangsa di Indonesia. Nah, selain suku bangsa yang ada di pulau-pulau besar, ternyata suku di Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil, seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Papua yang hanya ada ratusan orang saja. Oke, kita masuk kepada materi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Di antaranya adalah ada agama Hindu dan Buddha, ini berasal dari bangsa India. Kemudian ada agama Islam, ini berasal dari bangsa Arab.
kemudian ada agama Kristen dan Katolik, ini berasal dari bangsa Eropa, dan ada agama Konghucu, ini berasal dari bangsa Tionghoa dan Cina. Nah, agama Konghucu ini adalah agama yang baru yang sudah diakui di Indonesia. Kemudian ada animisme dan dinamisme, ini merupakan kepercayaan asli pribumi. Oke, baik. Di sini kita lihat seberapa besar sebenarnya penganut keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Kita lihat yang pertama, agama Hindu. Ini ada 1,69% penganut agama Hindu di Indonesia. Kemudian ada Kristen, ada 6,96% penganut agama Kristen di Indonesia. Dan yang ketiga ada agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, ada 87,8%. Kemudian ada agama Katolik dianut 2,91%. Kemudian ada agama Buddha 0,72% penganutnya di Indonesia. Kemudian ada agama Konghucu sekitar 0,05% penganutnya di Indonesia. Kita tahu bahwa agama Konghucu adalah agama baru yang diakui di Indonesia. Oke. Nah, setiap orang itu tentunya berhak untuk memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing, dan itu diatur juga dalam undang-undang. Kita lihat di sini adalah landasan hukum kebebasan beragama di Indonesia. Kita lihat pasal 29 ayat 1. Di sini berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, di dalam pasal ini ditegaskan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia itu berhak untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, kemudian kita masuk kepada keberagaman ras di dunia. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras ditandai dengan adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, kemudian ada warna dan bentuk rambut, kemudian ada bentuk muka, kemudian ada ukuran badan, kemudian bentuk mata, dan serta fisik lainnya. Ini adalah keberagaman ras di dunia. Kita lihat di sini, kalau dia ras Kaukasoid, ini wilayah yang dimiliki oleh ras di sebelah Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan kita bisa lihat di negara-negara lain. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya kita lihat seperti foto. Warna kulitnya putih, kemudian sedikit kuning, kemudian warna rambutnya kuning coklat, kemudian bentuk mukanya dan matanya itu biru, kemudian tingginya ini rata-rata 165 sampai 180 cm. Berarti ras Kaukasoid ini tergolong yang tinggi. Kemudian ras Negroid. Kalau ras Negroid ini biasanya ini berada di wilayah benua Afrika sebelah selatan Gunung Sahara. Kita tahu bahwa Gunung Sahara itu sangat panas ya. Nah, di sini ciri-cirinya warna kulitnya hitam, kemudian bentuk mukanya, rahangnya ini besar, kemudian bentuk dan warna rambut ini hitam dan keriting, dan rata-rata tingginya ini kurang lebih 170 cm. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita nemu orang yang berkulit hitam gitu kan, bukan berarti juga dia ras Negroid, tergantung wilayahnya juga. Oke. Kemudian ada ras Asiatik Mongoloid. Ini rata-rata dimiliki oleh wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Kalau misalnya anak didik kami suka melihat orang Korea, nah inilah ras Asiatik Mongoloid. Kita lihat fotonya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya warna kulitnya kuning, kemudian bentuk muka dan matanya oval, kemudian matanya sipit, dan tingginya rata-rata 155 sampai 165 cm. Kemudian ada ras Malayan Mongoloid. Ini di wilayah Asia Tenggara. Ini ciri-cirinya berkulit kuning lansat hingga kecoklatan. Kemudian bentuk dan warna rambutnya hitam lurus hingga bergelombang, kemudian tingginya rata-rata 155 sampai 165 cm. Nah, kita
masyarakat Indonesia, warga Indonesia, dan kita termasuk ras Malayan Mongoloid. Karena kita rata-rata memiliki warna kulit yang kecoklatan atau sawo matang. Kemudian ada American Mongoloid. Ini rata-rata dimiliki oleh orang wilayah Eskimo di Amerika Utara. Ini ciri-cirinya warna kulitnya putih kemerahan, kemudian bentuk muka dan matanya lonjong, kemudian matanya sipit, dan tingginya rata-rata 155 sampai 170 cm. Nah, itu dia tentang ras. Kemudian kita masuk kepada keberagaman antar golongan. Nah, struktur masyarakat di Indonesia ini ditandai dengan dua ciri, yaitu baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau dia misalnya secara horizontal, berarti perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan juga kedaerahan. Itulah dia kalau dia keberagaman antar golongan secara horizontal. Kemudian kalau dia secara vertikal, ini biasanya berdasarkan lapisan. Ada katanya dia lapisan atas dan ada lapisan menengah, kemudian ada lapisan bawah. Kita lihat di sini ada stratifikasi sosial. Kita lihat di sini diagram di sini. Kalau dia orang atas, ini dimiliki oleh orang kaya, pengusaha, dan juga penguasa. Kalau dia misalnya golongan menengah, ini biasanya pegawai kantor, petani, pemilik lahan, ataupun pedagang. Kalau misalnya dia golongan bawah, ini buruh dan pekerja-pekerja lainnya. Oke, kemudian apa sebenarnya dampak positif dan negatif keberagaman di Indonesia? Kita lihat di sini, dampak positifnya itu terciptanya saling menghormati. Keberagaman adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Jadi kalau misalnya kita saling menghargai, baik itu suku yang satu dengan suku yang lain, atau kita misalnya menghormati agama yang satu dengan agama yang lain, tentunya itu akan terciptanya saling menghormati, terciptanya saling rukun, tidak ada pertentangan antara suku yang lain dengan yang satu. Nah, jadi itulah salah satu dampak positif. Kemudian yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setiap masyarakat Indonesia dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budayanya sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kita bangsa Indonesia memperkenalkan budaya kita kepada negara lain juga seperti itu kepada negara kita. Nah, dengan hal seperti ini bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di antara kedua belah pihak negara. Kemudian yang ketiga itu terciptanya kesejahteraan Indonesia. Nah, ternyata dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Misalnya, Indonesia memiliki wisata-wisata yang sangat cukup baik. Jadi tidak heran kalau misalnya negara-negara asing berkunjung ke Indonesia karena dilihat ada sektor pariwisata yang sangat menarik di Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera karena pendapatannya akan semakin lebih baik karena sektor pariwisata tadi. Nah, itulah dia terciptanya kesejahteraan Indonesia. Nah, dampak negatifnya apa? Yang pertama itu adalah timbulnya sikap sukuisme. Apa sebenarnya sukuisme? Sukuisme ini adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya ini lebih baik dibandingkan dengan suku yang lain, atau rasa mencintai berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nah, misalnya ibu misalnya suku bangsa Batak Toba, kemudian teman ibu ini suku Melayu. Nah, sukuisme ini menganggap bahwa suku Batak Toba ini lebih baik daripada suku Melayu, misalnya, atau terlalu fanatik dengan suku Batak Toba sehingga menganggap bahwa suku bangsa Melayu misalnya itu tidak lebih baik dari suku Batak Toba. Ini adalah paham sikap sukuisme, dan ini adalah paham yang tidak baik. Selagi kita masih masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, sikap sukuisme ini adalah sikap yang tidak perlu dicontoh. Kemudian yang kedua adalah timbulnya sikap diskriminatif. Tindakan membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, diskriminatif ini sangat tidak baik. Misalnya,
Kita lihat misalnya suku yang lain berbeda dengan suku kita. Nah, lantas kita membeda-bedakan sistem kemasyarakatannya karena kita berbeda dengan suku yang lain. Ini diskriminatif, ini tidak boleh juga dilakukan. Nah, misalnya nih kita berjumpa dengan orang misalnya yang berkulit hitam, kemudian karena kita berkulit putih, jadi kita membeda-bedakan, atau misalnya kita tidak mau berteman dengan dia karena misalnya dia hitam, misalnya karena kita lebih baik, jadi kita tidak menemani, misalnya itu tidak boleh. Ini adalah perilaku yang diskriminatif. Kemudian yang ketiga adalah rawan terhadap perpecahan. Jadi kalau misalnya kita menganut paham sukuisme diskriminatif, maka akan rawan sekali terhadap perpecahan. Nah, inilah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Paham-paham seperti ini yang harusnya tidak dipelihara, karena akan menimbulkan tidak hanya perpecahan di lingkungan masyarakat saja, bahkan perpecahan juga di antara bangsa yang lain. Nah, ini adalah sikap positif dan negatif. Kalau misalnya sikap positifnya, marilah kita ambil sikap positifnya ya. Jadi yang sikap negatifnya ini juga tidak usah kita ambil yang negatifnya. Oke. Lalu kita masuk kepada hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari ungkapan Jawa kuno dari sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh Empu Tantular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke. Lalu sebenarnya seberapa penting keberagaman ini bagi masyarakat Indonesia? Keberagaman ini bukan unsur perpecahan, justru menciptakan kesatuan bangsa. Jadi keberagaman ini, perbedaan ini bukan menjadi unsur perpecahan, tetapi harus menjadi pemersatu dalam suatu bangsa. Kemudian arti penting keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki budaya, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda-beda. Jadi kita buatlah ini menjadi suatu kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kemudian memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pahami bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetap satu juga. Apapun perbedaan agamanya, sukunya, rasnya, golongannya, walaupun kita berbeda, tetapi kita ingat bahwa kita menjadi satu kesatuan. Kemudian keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas kita masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman ini bisa juga menjadi suatu pengetahuan yang baru atau pengembangan ilmu yang baru. Kita tahu misalnya agama kita berbeda dengan yang lain, itu menjadi suatu ilmu buat kita. Kemudian kita tahu bahwa budaya kita berbeda dengan yang lain, kita belajar dari budaya orang lain. Oh, budayanya seperti ini. Oh, sukunya seperti ini. Oh, keberagaman mereka seperti ini, adat istiadatnya seperti ini. Ini menjadi sebuah pengembangan ilmu. Nah, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, baiklah, demikianlah materi kita hari ini tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak didik kami semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.